keadaan atau tidak? Oke guys, inilah game sekarang kedua udah Evo terlihat Second versus beberapa Echo. player yang Let's go. memang melakukan satu farmingan di tempatnya masing-masing. Plus ada gangguan-gangguan gak cuma dari Land of Dawn ya. Gangguan dari caster seberang juga terasa di sini. Kalian pasti kesini mau rebutan tiket buat nanti di Istora kan? Sama kayak kalian yang lagi nonton pengen rebutan tiket yang tersisa cuma Legend doang. Iya, nih makanya kemarin kalau kalian terlambat sedikit saja, selesailah sudah. Selesai sudah dan kayaknya game ini akan diselesaikan oleh EVOS Icon nih dengan keunggulan yang sudah mereka dapatkan juga dari gold lead-nya dan bahkan agresivitas sudah mulai dipegang kendali juga. Yap, itu dia level 4 udah dimiliki oleh Sutsujin. Siap untuk maju ke bagian depan, tapi seluruh dari Mortal Coil yang dimiliki tidak terkena ke dua player yang dimiliki oleh Echo. Tapi Zaidanya masih tertinggal di level 3. Yawi tadi mencoba untuk langsung lompat dengan satu Tidal Revenge. Hanya saja sekarang dari Monster Jungle masih dikuasain dan Zaida terkurung di level 3. Nah ini susah juga ya dari Zaidanya yang Wah, mau kecolok coba sih. untuk dapat dan satu Decimet. First blood tercipta di tangan dari Sutsujin. Kalau ngeliat tadi ada win probability ya, Yep. 92% buat Echo. Tapi sekarang EVOS Icon masih berusaha untuk bisa mendapatkan 8% tersebut nih dengan agresivitas yang mereka miliki. Yap, namun untuk sekarang Outplay mencoba untuk kabur dari tersebut dan satu Tidal Revenge yang connect karena beberapa player. Tapi di sini resikonya adalah mereka pun bisa terkena tapi Decimat masih belum ada. Hanya saja Power of Nether connect pula ke dalam tubuh dari Outplay. Ada dua orang. Agresivitas yang dimiliki oleh EVOS Icon begitu luar biasa di early game ini. Walaupun Groknya ini udah beralih fungsi menjadi roamer ya. Masih bisa menjadi executor dan mendeliver damage yang cukup besar. Perbedaan dengan Brave Might sekarang yang digunakan. Tapi Sunford di arah bottom lane bener-bener dimainin terus-menerus nih. Veldora maksa Sunfordnya untuk keluar dari tempat persembunyian dan flicker. Veldora dan Vengeance-nya terkonek membuat dari Sunford harus berhasil untuk dihilangkan. Oke, dan ini sedikit demi sedikit menjawab ya. Mungkin banyak di luar sana berekspektasi, wah mungkin EVOS Icon di game pertama menang karena sekarang Echo-nya masih bermain dengan belum lengkap di keseluruhan playernya. Tapi kalau kita lihat dari laning, antara Veldora dan juga Sunford, kalian bisa lihat sendiri bersama-sama. 1v1 situationnya berhasil dimenangkan. Yap, dan di sini Sutsujin pakai quantum charge juga ya. Oh, Round Population dibuka Sanji. Yap, Sanji ya, oke karena mana untungnya ada penalty zone di bagian belakang, tapi Outplay itu pada berbeda. Outplay-nya berhasil dihancurkan kembali, Outplay-nya kembali tertinggal dan juga sekarang Valentina pun harus mendapatkan ganjarannya Krite. Wah, outplay-nya terpick off. Full platingan turret. Dan bahkan udah dihancurin juga satu outer turret di arah top lane-nya. Dan lagi-lagi menjadi tabungan yang sangat-sangat banyak untuk EVOS Icon. Melihat kali ini dari Echo mereka sulit banget untuk bisa melakukan adanya perlawanan. Dari segala lininya. Dari matchup di jungle, di XP dan juga di gold-nya. Ini EVOS Icon bisa dibilang unggul dari semuanya. Barusan di atas, satu Rena Rapati yang dimiliki oleh Doma itu connect loh. Dan harus recall kembali, coba kita lihat dari Setengah ya minimapnya. langsung ya. Langsung setengah, karena sini ada perbedaan level, perbedaan item juga. Level 6 lawan level 4. Wah, 2 level. 2 level di sini jaraknya. Iya karena banyak banget ya tadi tabungannya ya. Yap. Platingan full. Platingan full, Turret hancur Monster juga. Jungle digas juga, minion dapat banyak. Yo wes enak banget. Sementara sekarang di bagian tengah Veldora nggak memberikan Sunford untuk bisa masuk ke dalam area pertempuran. Teamfight tersebut bahkan Krite-nya bersiap untuk memberikan satu lagi real elevation dan begitu saja untuk masuk ke dalam tubuh dari beberapa player dari Echo. Hanya saja mereka masih gagal sejauh ini. Tapi seenggaknya ada kompensasi lah. Ini tipis-tipis di arah middle, outer turretnya juga udah di plating. Oke, berhasil untuk di pick off dari Veldoranya, tapi melihat dari EVOS Icon yang masih mencoba untuk mempertahankan keunggulannya untuk kali ini. Pergerakan dari Zaidanya juga terhambat banget nih. Dan satu Ice Queen One selesai untuk Sanji yang menurut aku jadi titik tumpu damage nanti balik lagi nih di outplay-nya. Dan outplay-nya udah hilang 2 kali. Ini bakal susah banget buat keep up. Tapi bagus yang outplay sekarang dia bisa ngejar jauh banget loh. Sekarang dia level 6 sementara Doma level 7. Dikit banget sekarang perbedaannya. Enggak seperti tadi antara level 6 juga level 4. Oke, kita lihat saja. Krite di tengah masih santuy Sutsujin. Asura auranya connect. Ivan mencari celah untuk bisa memberikan damage-nya. Yap, dan Turtle sekarang udah mulai di set up oleh Zaida nih. Dan Veldora menjadi informan nampaknya
bakal menjadi salah satu yang mengganggu pula. Dan Sunford yang kali ini udah mulai mirroring apa yang dilakukan oleh Veldora dan nampaknya akan terjadi adanya kontes nih di area Turtle. Ya benar sekali, penalty zone mulai connect tapi Tyron Reds tadi mendorong Grind untuk langsung pergi dari area tersebut tapi Sutsujin masih berusaha untuk bisa memberikan DP balasan. Desi baca connect tapi masih ada Real Revelation, udah ada lagi satu Mortal Coil guna digunakan bisa agar bisa kabur dari tersebut tapi ternyata dirinya masih sempat keterima damage yang begitu banyak. Ya, itu tadi kena ujung Iya, pinggiran. dia terima damage yang banyak juga loh tadi. Wait, outplay-nya kena lagi tempat yang berbeda. Oke, Turtle bisa didapetin sama Zaida. Karena perangnya juga nggak jadi adil. 3 orang aja dari EVOS Icon. Karena Ivannya ini benar-benar nemenin Doma dan akhirnya dapetin sesuatu yang lebih mahal. Yaitu altar turret di arah bottom lane yang akhirnya membuat dari Echo kali ini harus bisa mundur. Tapi Ivan yang terjebak nampaknya. Ivan harus pergi dengan satu wild charge. Sudah mulai berkumpul beberapa pemain dimiliki oleh Iko. Sementara Sutsujin masih akan melakukan farmingan. Tertinggal 3 poin dead di dalam tubuh dari Outplay. Ini EVOS Icon harus bisa memanfaatkan nih ya dari keunggulan yang mereka miliki dan menuntut sword selesai untuk outplay di menit yang ke-6 dan itemnya kali ini dari Doma udah punya Blade of Despair langsung jadi item pertama. Ada Fury Hammer juga di sana. Penetrasi ada. Basic damage-nya juga akan semakin membesar dan tertinggal satu orang. Yawi mau kemana? Yawi tidak bisa melakukan satu sisi yang dia miliki tapi Kran-nya masih berusaha untuk bisa kembali sekarang. Ada Real Revelation tapi Kran-nya masih berhasil pula pergi. Menjadi sebuah pergerakan yang begitu baik bahkan Zaidanya tidak akan kuat lagi menahan. Hanya saja sekarang Asura Aura walaupun berhasil menjepit 3 orang tapi untuk Sutsujin tidak kuat lagi menerima damage yang terus-terusan masuk ke dalam tubuhnya. Ini Krait mahal banget sih. Ini Krait begitu luar biasa ngasih momen. Dia masuk dulu dengan adanya Arcane Shade Shadow Strike. Baru dia bukan manipulation dengan 1 tetes darah terakhir yang dia miliki. Dan itu menjadi momentum yang akhirnya mengembalikan keadaan dan mengusir pergerakan player-player dari Echo. Untuk kali ini Gold Earn memang diungguli oleh Doma ya dan Sutsujin. Yang terlihat sangat-sangat mendominasi juga di area gold dan jungle-nya. Oke, Outplay masih coba untuk ngejar perbedaannya 1000 gold dari antara kedua belah gold laner. Lumayan lah ya, setengah item jadi. Lumayan. Itu membuat akhirnya dari outplay-nya juga berkali-kkali kena outplay. Di outplay. Outplay yang ter-outplay. Ya. Iya, masih belum ada meng-outplay ya karena barusan Sutsujin pasang badan di bagian depan bersama dengan Ivan. Dan di bagian belakang ada satu lagi penalty zone. Tapi Doma menghantarkan damage-nya. Penetrate Doma masih berhasil kabur. Hanya saja sekarang terkurung dan juga terjebak di dalam satu real manipulation. Sayang sekali Doma pun harus menghilang tapi ada Deciman yang udah mulai connect pula. Dan juga Yawi mau pergi ke arah mana. Ada satu Blaze 2 di bagian tengah outplay-nya. Masih belum bisa memberikan damage yang masuk ke dalam tubuh beberapa pemain yang dimiliki oleh EVOS Icon. Tapi coba lihat, ada 3 player yang harus meregang nyawa lewat pertempuran tersebut yang hanya ditukar oleh Doma saja. Sutsujin coming from triple kill dengan begitu luar biasa. Berarti untuk mengeksekusi dan membalaskan apa yang sudah terjadi. Oke, Domanya tadi banyak banget menerima research skill. Tapi itu yang akhirnya membuat dari EVOS Icon percaya diri untuk bisa mengembalikan keadaannya. Tadi ada penalty zone, lalu Real Manipulation juga mengarah gitu loh. Jadi sementara yang lain ya nggak dapat lagi. Tapi Sutsujin, wah Sutsujin ada satu miss move sepertinya. Mentok tadi daerah tersebut dan dirinya menghilang. Iya, nabrak ya. Tadi mau coba untuk ngehindarin dengan adanya Asura Aura. Tapi tertangkap sudah Zaida. Terhujani dengan ada Bennett's Rage. Dan balik lagi nih, jual beli serangan terus menerus loh. Buset dah itu dia Ivan. Tapi tadi ada satu final slash ya, connect pula Yawi masih berhasil kabur. Mereka membuat perimeter. Sanji mencoba untuk maju, ada satu lagi Void Crystal, Void Blast terus-terusan dikeluarkan dan 3 player yang memiliki oleh EVOS Icon masih kuat untuk melakukan defense. Tapi pertukarannya nggak jadi worth it ya. Oke, jungler ditukar kembali dengan adanya roamer. Tapi perlahan tapi pasti dari outplay-nya di sini masih coba untuk nabung dulu ini dari segi goldnya. Dan dia cukup free untuk dapetin space. Dan sekarang outplay nggak jalan sendirian. Ada Sanji yang mengikuti di belakangnya. Sehingga nanti adanya pick off itu bisa di counter initiate lagi. Benar. Namun Sunford sekarang di bagian tengah. Mereka benar-benar masih mengatur temponya agar mereka juga bisa mendapatkan akhir yang bahagia. Ini goldnya udah mulai ke
susul nih. Iya. Konsil. Webep asal coba lihat Reno Rapati yang gak kena karena siapapun. Ada Blazing Duet tapi damage-nya masih seperti bisa tertahan. Tapi Douma masih sempat mengeluarkan satu lagi tadi Nimbirus. Penalty zone-nya mulai connect tapi Sunford yang terjebak di bagian belakang. Sunford menerima begitu banyak damage masuk ke tubuhnya. Tapi Douma dikejar habis-habisan satu terakhirnya Douma. Douma aja pun langsung menghilang walaupun tadi untuk Yawi pun masih berhasil untuk dihilangkan. Hanya saja sekarang Clyde tersisa sendirian. Tadi Doumanya megang Bennett ya. Karena kalau misalkan megang Nibiru setidaknya dia punya lifesteal. Yep. Sehingga dia nggak bisa lagi untuk bertahan, nggak punya HP tambahan lagi. Dan akhirnya 4 player yang hilang dari EVOS Icon membuat Eko bisa mendapatkan Lord tanpa adanya kontes sama sekali. Dan bahkan goldnya kesalip deh dengan adanya Lord advantage yang kalian bisa lihat di sana dengan 500 tuh nambah terus dengan adanya Lord itu. Wah, ini sih mereka udah unggul banget di early, tapi lama-kelamaan kalau kayak begini, satu hal yang udah sangat terlihat jelas, network udah pindah. Network sekarang udah dipegang lagi untuk Eko. Beberapa bush harusnya sesaat lagi akan kita lihat itu juga bisa dikuasain oleh Eko. Beberapa objektif itu harusnya bisa dikuasain dan barusan Tyrant Revenge, Tyrant Resia connect tapi Yawi yang menghilang. Blazing Duet tidak terlalu optimal dan sekarang outplay-nya pun langsung menghilang. Akankah dibalaskan secara kontra tapi double kill. Berhasil didapatkan pula oleh Saji yang begitu berbahaya. Real World Melvation dikeluarkan pula yang dimiliki oleh Clyde. Dan juga Zaidan di bagian belakang berusaha untuk bisa mendapatkan orange buff. 2 tukar 2 menjadi pertukaran yang oke lah, adil, tapi tidak dengan adanya Lord yang berjalan cukup bebas di arah bawah. Inner turretnya dihancurkan dan bahkan EVOS Icon yang berfokus untuk bisa membersihkan terlebih dahulu Lordnya akhirnya membuka outer turret di arah middle. Ini dihancurkan oleh Eko dan nantinya Vision dan juga penempatan trapping dari Yawi yang akan semakin mengerikan karena ini makin banyak lagi rerumputan yang bisa dikuasai. Yap, dan ini udah mulai terjadi. Berapa bush harusnya udah bisa dimanfaatkan oleh Eko untuk bisa bersembunyi ataupun menekan EVOS Icon terus-terusan. Dan luar biasanya adalah ini EVOS Icon loh. Yang bisa dibilang mungkin kalau dari divisi yang legend itu ada di MPL. Dan ini adalah tim MDL-nya. Ini tim yang di development gitu loh. Yang emang bener-bener baru di development gitu. Tapi mereka udah harus ngelawan salah satu juara dunia. Dan mereka masih bisa mengimbangi. Ini power yang sangat kuat loh. Ini bukan mengimbangi, ini udah menang tadi satu Betul. game. Ini bahkan lebih dari itu gitu Iya. ya. Oke, tapi item build di menit yang ke-12 tadi ya udah kelihatan juga 6.300 sekarang Eko bisa mendapatkan dari Lord Advantage ya dengan Gold Lead yang sekarang sudah mulai dikendalikan. Objektif terhadap turret-turret juga udah berhasil dikantongin tapi ada serangan kejut ya dengan Tyrant's Revenge. Hampir saja kena karena kalau menurut gue pribadi nggak banyak tim yang bisa membuat Eko dalam keadaan seperti ini loh. Betul. Iya kan? Berarti untuk sekarang EVOS Icon adalah salah satu tim yang emang bisa membuat pergerakan dari Eko juga cukup tertahan. Kita sebelumnya udah melihat kalau Onyx itu berhasil mengalahkan Eko. Iya. Tapi wah, ini boleh-boleh sih tim MTL aja EVOS. Iya, mereka sakti sih. Mereka bisa dapat setidaknya objektif lagi gitu ya. Oke, mirror objektif. Dan kali ini Sujin sudah selesai dengan Radiant Armor-nya. Dan yang perlu diperhatikan di sini Sanji-nya udah legendary loh. 804 positioning-nya. Ini susah banget untuk bisa digapai karena yang main front to back siapa? Oke, Ivan bisa nabrak belakang. Tapi di saat nantinya Sanji mengeluarkan manipulation, itu nggak bisa di-cancel dengan adanya Sisi. Oke, kita lihat saja. Belum lagi ya, kalau kita mau bercerita sedikit lah tentang apa yang udah terjadi. Sekarang mereka bermain secara offline. Mereka bertemu dong. Ada perang mental juga secara langsung. Mereka bermain di satu titik yang sama. Dan Sunford sepertinya kalau sudah bisa di tempat yang berbeda. Clyde-nya ada reward manipulation yang udah terbuka bebas. Berarti harusnya di area dari Lord tidak akan ada lagi reward manipulation. Kita lihat seperti apa serangan yang akan dibangun. Ada satu Tyrant Revenge lompat ke bagian depan. Tapi Sujin yang masih berhasil sama dengan ada satu lagi Total Coin dan juga penalti zone dikeluarkan tepat dari atas bersama dengan satu Tyrant Rage. Sepertinya mereka semua Doumanya harus mundur ke belakang. Ada WW yang langsung diaktifkan. Ada 2 orang langsung berhasil dirangkap. Itu saja Nimbirus Passion. Terbakar sudah, tunggu Douma. Douma akankah bisa bertahan? Douma mencoba untuk bisa pulang dan sepertinya selamat. Sejauh ini ada satu lagi Blazing Duet. Dan Clyde pun menghilang. Ini Doumanya benar-benar punya positioning yang bagus banget. Dia langsung mundur walaupun memang ditukar dengan adanya Clyde yang hilang. Tapi setidaknya menjadi 2 tukar 2.
komit ke arah Krite, real manipulation yang dibuka. Tapi tadi Krite-nya punya penalty zone yang bisa dilakukan untuk defensif sehingga tidak tumbang dan akhirnya ini dia instant replay-nya. Sutsujin benar-benar mau coba untuk di all in oleh kedua player tapi dengan final slash di follow up lagi. Semuanya berfokus ke arah Doma sebagai titik tumpu dari damage dealer milik EVOS Icon sehingga Domanya bertahan dan sebenarnya dari EVOS Icon bisa ngelakuin adanya counter initiate lagi tapi outplay yang hadir dengan HP yang banyak akhirnya membuat dari EVOS Icon harus mundur terlebih dahulu dan kita akan melihat Lord-nya di reset dan sekarang udah mulai dipegang lagi dan Ivan terpick off di area mid legendary kami Sanji. Oke, ada 2 orang yang terkena. Veldora pun langsung down. Rainer rapat tinggal kena karena siapapun 3 player yang dimiliki oleh EVOS Icon mereka dipaksa untuk mundur. Oke, 2 player hilang ini menjadi tanda bahaya untuk EVOS Icon. Membiarkan Lord-nya kali ini berhasil untuk diamankan oleh Eko tanpa adanya usaha untuk kontes. Karena balik lagi 3 player saja masih belum cukup. Melihat dengan outer turret di arah mid yang benar-benar udah ke-expose ini bakal berbahaya. Mereka butuh banget sosok badan untuk cari informasi siapa yang ada di rumputan. Yap, itu biasa sekali ya. Cuman sekarang Sanjinya ini. Eko mentality yang mereka miliki juga sangat-sangat baik. Mereka juga tidak gentar. Mereka tidak putus asa. Mereka mencari celah lagi agar bisa ngebalikin keadaan. Iya ini Sanjinya 907. Tidak tersentuh sama sekali. Dan bahkan sekarang dia udah punya Immortal. Ini makin sustain lagi nantinya dari segi team fight. Bahkan Zaidanya pun udah siap untuk ada di depan. Ketahuan pula 1 orang di area tersebut. Ada Bennett tapi Ivan yang masih berhasil selamat. Final slash-nya connect. 1 orang langsung terkurung. Yawi satu yang terakhirnya. Yawi masih berhasil kabur. Berarti tidak ada yang tumbang lewat pertempuran ataupun inisiasi yang dilakukan barusan. Tapi itu membuang resource loh. Dan EVOS Icon cukup tenang untuk gak keburu-buru untuk buang flickernya. Sehingga dengan adanya pemancingan tadi ya ke arah resource skill yang dimiliki oleh Eko, mereka masih belum bisa memaksimalkan Lord yang kedua ini untuk bisa menjadi akhir untuk di game yang kedua. Karena akhirnya bisa defense lagi walaupun emang ini base turretnya udah sisa dikit banget ya dari hit pointnya di arah atas dan juga bawah. Benar, oke. Sekarang kita lihat saya ini dari sisi networknya ataupun dari gold yang dimiliki oleh masing-masing player. Sanji, buset. Ini kalau damage-nya 104.000, buset 105.000 lagi, naik terus. Karena tipis-tipis. Gol udah pastilah mereka mengungguli nih sekarang. Iya, karena Void Blast, Void Crystal aja kan DPS ya. Iya. Itu kan ya nggak terlalu ngeburst tapi berasa. Betul, terus-terusan gitu. Tyrant revenge-nya gak kena, hampir saja tadi. Andai terkena mungkin akan ada sebuah final inisiasi yang mereka lakukan tadi. Final countdown ya. Final countdown. Tapi di arah bawah base turretnya udah gak ada nih. Dan bahkan manipulation sudah dibuka pula. Base turretnya masih dipertahankan tapi final slash gak ada orang sekaligus dan damage-nya masih belum cukup untuk menumbangkan Sanford di sana dan flicker ke arah belakang. Zaida pun masih bisa bertahan dan Doma benar-benar jadi target operasi dan masih punya flicker untuk bisa bertahan. Web dibalaskan oleh Krite, ada 1 real manipulation dikeluarkan tapi Sanji masih berhasil kabur lagi dan lagi. Oke, masih bisa bertahan. EVOS Icon punya mentalitas yang luar biasa. Mereka masih bisa melakukan adanya bahkan sekarang. Didorong loh. Mau offense lagi. Iya. Mau melakukan adanya inisiasi karena sesaat lagi Lord yang evolve akan segera muncul dalam 20 detik. Yap, Yawi bertemu dengan Sutsujin. Nah loh. Ketemuan Coba lo ketahuan Asura Aura Mortal Coil. Itu juara dunia loh Sutsujin yang kamu hadapin. Hey Sutsujin, itu juara dunia loh mereka kemarin loh. Boleh loh mentality mereka Luar ini. biasa dong ya, tapi kita patut bangga pastinya ya untuk ya EVOS Icon. Mereka merepresentasikan Indonesia juga dan mereka berjalan dengan cukup panjang. Mereka dari Open Finals dulu ya kan. Dan sekarang menuju ke arah Lord Evolve. Setup sudah dilakukan oleh Zaida. Menarik ke area sisi dari Eko. Udah mulai di-poke tipis-tipis tapi masih di-gating aja. Masih ditarik ulur aja nih. Ini gue penasaran nih Krite sekarang Winter udah ada lagi gak sih? Masalahnya tadi dia chat tuh. Tapi Yawi seperti biasa dia bisa melakukan flanking yang jauh lebih mengerikan lagi. Ataupun yang benar-benar membuat kita semua terkejut karena Veldora sekarang bersembunyi. Sutsujin tertabraklah sudah. Tapi ada final slash yang menggagalkan itu semuanya. Mereka berusaha untuk bisa mundur sekali. Tapi sekarang Asura Aura dan sekarang Yawinya menghilang. Satu yang terakhir tadi 1 orang yang tepat berada di tengah-tengah. Hanya saja sekarang 1 orang
Lord tersebut masih berhasil kaburkan satu Winter, tapi sejauh ini Sujin pun langsung menghilang dan Sunfordnya pun berhasil dihilangkan shutdown untuk Sanji tadi bagian belakang. Zaida yang mempengaruhi rumah Zaida. Where are you going? Efek tahunnya pun tidak bisa membuat pemain dari EVOS Icon hilang semuanya. Tersisa Outplay sendirian. Krite yang kembali menjadi satu sosok yang mengerikan, mengunci pergerakan Sanji dan menjadi poin shutdown yang begitu mahal. Tersisa Outplay kali ini dengan adanya manajemen yang harus diurus dulu nih karena wave-nya di bawah kedorong. Dan ini replaynya, tadi di saat Yawinya gagal untuk bisa melakukan inisiasi, di-initiate balik. Sujin masih punya Immortal dan lihat Krite-nya fokus ke arah Sanji. Depannya Domanya benar-benar di-lock dengan adanya bahkan 2 player di sana ditabrak, tapi semuanya langsung ke cover agar Domanya nggak tumbang. Oke, Sujin hilang, tapi shutdown terhadap Sanji itu menjadi sebuah momen yang sangat-sangat dinantikan juga oleh EVOS Icon. Dan akhirnya EVOS Icon bisa mendapatkan Lord Evolve ini tanpa adanya gangguan. Tanpa adanya gangguan. Dan sekarang Penetrace dikeluarkan Lord menjadi milik dari EVOS Icon. Wah, ini sih GG ya. Ini GG nih. GG ya? Ini GG Gimang ini. GG Gaming loh, luar biasa. Ini masalahnya nih, sekali lagi kita sebutkan, ini adalah satu tim yang emang benar-benar di-develop. Ya taruhlah ini divisi 1, divisi 2, dan ini adalah tim divisi 2-nya gitu. Ya. Ya kan? Ya. Yang dihadapin juara dunia. Pernah juara dunia. Juara MPL di regionnya. Ya. Wow. Oke. Luar biasa ya. Mentalitas yang sangat baik yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Icon. Waktunya sekarang mereka harus masuk ke dalam area defensif ataupun base utama yang dimiliki oleh Eko. Oke. Lordnya masih berjalan di arah bottom lane ya. Masih coba untuk dikawalkah, tapi memanage terlebih dahulu 2 wave yang di arah mid dan Game juga pause di arah ternyata, top lane. Tapi guys. mohon bersabar dahulu teman-teman semuanya, karena ada sedikit gangguan yang terjadi. Dan ini dia wajah Game kita pun akan segera dimulai kembali di mana untuk EVOS Icon. Mereka sudah memegang satu Lord yang bergerak di bagian bawah. Ya. Tapi di bagian tengah akankah mereka bisa menumbangkan satu Besta Raja dan Tyler Revenge. Tyler Raja sudah dikeluarkan. Veldoranya berhasil kabur dari tersebut dengan satu flicker yang dia punya. dan tapi mempertahankan immortality-nya. Dia masih bisa dapetin HP Regen lagi dan Lordnya pun masih berjalan loh. Ini Lord Evolve di arah bottom lane, tapi wave atasnya masih belum jalan. Mereka masih berfokus untuk ngancurin base turret di arah middle dulu, tapi keculik Sunfordnya. Buset dah Sunford, Immortalnya pecah. Bahkan sekarang Zaidanya langsung pasang pada bagian depan. Guna untuk bisa menyamakan rekannya, tapi Veldora sedikit lagi bisa. Veldora pun masih berhasil selamat. Ada satu blaze yang dikeluarkan begitu saja, tapi Lordnya udah berhasil untuk menghancurkan satu base turret yang ada di bagian bawah. Tapi di bagian atas mereka berkesempatan untuk menghancurkan base turretnya pula. Dan tidak ada yang tumbang sama sekali. Walaupun memang harus melepas immortalnya, Sujin yang tadi dengan HP low juga dia masih bisa bertahan. Dan sekarang EVOS Icon, mereka berhasil merenggut kembali game yang sempat mereka kuasai di awal game kedua tadi. Yap, menjadi sebuah hal yang sangat-sangat cukup menguntungkan. Dari sisi itemnya, udah sama-sama full untuk dari God Laner. Udah menit ke-22 udah tinggal ganti-ganti item aja ya. Tadi Immortal nggak copot. pakai sepatu lagi kan, Iya, gitu loh. Immortalnya copot, tinggal bikin Winter. Dan sekarang punya Immortal ya, langsung bikin ke arah anti Kiras nih sebagai defensif tambahan untuk dirinya. Dan sekarang Eko yang harus juga kehilangan base turret di arah bawah. Ini membuat akhirnya nanti harus diperhatikan lagi ya. Karena lane-nya sekarang udah mulai sama. 30 detik menuju ke arah Lord Evolve selanjutnya. Dan Sanji udah punya Blood Wings. Blood Wings. Iya. Satu item yang menjadi item termahal untuk deretan di magical item ya. Iya, dia punya shield, dia punya magic damage paling besar. Ya kalau basic damage yang dihasilkan juga dia yang paling besar kan. 190 ya, 150 tuh berapa gitu ya. Sekitar segituan lah. Harganya 3.000 aja. Iya, harganya sekitar 3.010 plus ada absorb damage-nya itu loh. Guna untuk durability lagi kan lumayan. Ada shield-shieldnya itu. Iya, ada shield-shieldnya gitu loh. Bukan Athena shield doang ya, di Bukan. belakang ada shieldnya juga. Tapi ini dia Lord yang sudah ter-evolve, Lord yang keempat. EVOS Icon berhasil menahan nih ya gempuran dari Eko di menit yang ke-23. Dan sekarang dari kedua belah jungler masih coba untuk saling bertatapan aja nih, ditengahi oleh Lord. Mau ditarik kemana Lordnya? Ke kanan, ke kiri,
ke kanan atau ke kiri. Iya, lu hanya tinggal untuk memilih dia atau gua, udah gitu doang. Ya, walaupun pilihan tuh kadang sulit ya, memilih itu Betul. sulit gitu. Ya tapi memilih ya harus mau nggak mau ya harus dipilih, jangan semuanya maruk lu namanya itu. Tapi masih mending harus milih daripada nggak ada pilihan. Wow, karena pilihannya cuma dua meninggalkan atau ditinggalkan. Lu yang Betul. mana ya? Sutsujin siap untuk berada di area tersebut. Siap untuk melumat habis Lord yang ada pula. Tapi Zaida beserta dengan Sanford yang bersembunyi di dalam rumputan. Terlihatlah sudah ketahuan posisinya. The Sanji di bagian belakang, outplay. Setup posisi, tapi di manakah Yawi? Karena Yawi baru hadir. Yawinya baru hadir. Oke, masih mencari posisi terlebih dahulu. Lordnya masih belum di reset, masih dipegang oleh Zaida di sana. Masih coba untuk dikendalikan terlebih dahulu dan menunggu momentum nantinya untuk bisa nge-pick off siapapun salah satu player dari EVOS Icon. Dan sekarang kena Factory Fang dan Sanford menerima damage yang cukup besar sehingga harus mundur terlebih dahulu. Yap, Yawi ada konsil. satu konsil. Yawi masuk ke dalam rumputan di bagian bawah tapi gak akan terkena ke arah siapapun. Harusnya ini akan menjadi sebuah keuntungan kecil yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Icon karena Lordnya pun masih berdiri tegak di area tersebut. Ada Veldora tapi mereka juga harus waspada dengan satu FPD yang udah mulai merangsak masuk ke dalam area yang dimiliki oleh mereka. Tapi Lordnya berhasil diamankan oleh pemain dari Eiko. Plus Doma-nya berhasil langsung diusir ke bagian belakang sedikit lagi Petrisa. Hanya saja poin kristalnya membuat Doma pun harus menggila daerah tersebut. Karena tadi damage yang dihasilkan oleh Terisla pun begitu menyakitkan. Oke, tapi wave di arah top lane yang masih menjadi PR besar dan Krait menghilang. Dua player dari EVOS Icon berhasil di take down dan Sutsujin gak bisa bertahan terlalu lama lagi dan double kill. Diamankan oleh Saji dan Veldora melepaskan immortalnya. Masih ada Vengeance tapi ini dia one fair situation. Dan ternyata minion di arah top lane yang menjadi penentu dari Eko menarik paksa EVOS Icon ke game yang ketiga. Yap, sebenarnya Game mereka kedua untuk sudah Eko, sadar. Nestra, Mereka buat sudah paham, EVOS tapi harus apalah mencoba daya di saat game impact ketiga. terbuka. Mereka nggak bisa balik, nggak bisa recall. Iya, dan akhirnya tadi Doma yang benar-benar oke, dia punya